Summit itu lama banget bang. Temen gua yang bernama Ica, itu sukmanya udah dibawa sama penunggu Gunung Gede situ. Dia sempat masuk rumah sakit juga selama 3 hari. Semenjak dia ngebuang pembalut, akhirnya Alek baca doa, diusap lah keningnya dia, dan sadarlah Ica. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakiannya ketika di Gunung Cikuray pada tahun 2019. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Oke nih, Bang Ian, selamat malam nih. Selamat malam bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Di kali ini lu pengen menceritakan pengalaman pendakian lu di mana nih bang? Gue mau cerita pengalaman pendakian gue di Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango Iya. nih, itu pada tahun berapa? Itu pada tahun 2020, tahun kemarin. Nah, teman-teman semua wajib disimak nih videonya sampai habis nih, karena Bang Ian ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nih nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gitu nih. Jadi gue itu rencananya sih, gue sama Alek itu kebenaran temen gue, bener-bener partner gue ya, yang pernah gue ceritain di episode sebelumnya kan. Jadi dia itu selalu, gue naik dia selalu ikut. Jadi gue, Alek, Ica, Mawar, dan Putri. Nah, jadi Putri ini temennya Alek. Nah, Putri ini bawa temen 2 orang, yaitu Mawar dan Ica. Itu cewek Mawar dan Ica itu emang bener-bener awam ya, istilahnya pemula, bener-bener pemula. Gue mutusin sih, gue dari jauh-jauh hari udah WA-an sama 3 orang itu. Akhirnya singkat cerita, waktu pun tiba, gue ketemu di Eka Losari yang ada di Bogor, mall di Bogor. Nah, gue ketemu di situ sama 3 cewek itu. Akhirnya gue di motor berangkat. Gue sama Alek, Ica sama Mawar, sedangkan Putri itu sendiri di motor. Jadi 3 motor kita berangkat. Singkat cerita, jam 4 sore gue nyampe pos Cibodas. Gue ngurus Simaksi di situ. Gue ngurus Simaksi beres. Sebelum pendakian gue sempet nanya dulu nih bang, sama 3 cewek itu. Karena kan kita mau mendaki malam, trekking malam istilahnya. Gue nanya dulu sama 3 orang itu, kalian semua aman kan? Kagak ada yang lagi head atau gimana? Posisi itu malam Jumat juga kebenaran. Kata 3 cewek itu, aman bang, gue nggak pada head kok, slow aja. Akhirnya gue mutusin ya udah, berarti kita trekking malam ya Lek. Gue nanya sama Alek kan, kata Alek bebas ya, gue mau ngikut. Akhirnya ya udah, sekitar jam 5 gue berangkatlah dari base camp ke gunung tersebut. Gue sampailah pintu masuk Gunung Gede Pangrango. Di situ gue foto-foto dulu sama mereka. Akhirnya gue lanjut perjalanan. Ica di situ kegirangan istilahnya, dengan apa ya, pokoknya dia ceria banget di situ ya. Dia banyak ngobrol, ceria. Ica, Mawar, sama Putri itu ceria. Gue Alek sebagai leader dan gue swiper. Gue emang biasanya di paling belakang mulu bang. Akhirnya gue ngikutin. Pas pos 2 itu azan maghrib. Danau biru itu, danau Telaga Warna. Nah, Telaga Warna. Pas Telaga Warna kita maghrib. Akhirnya gue sempet break di situ, Di situ gua, Alek, Mawar sama Putri itu sholat. Cuman pas gua beres sholat, kenapa Ica nggak sholat? Gua tanya dong, Cak, kenapa kok nggak sholat? Nggak bang. Gua langsung tanda tanya di situ kan.
ini orang kenapa nggak sholat. Akhirnya udahlah, mungkin dia lagi males, capek atau gimana, nggak gue permasalahin. Mungkin kan itu kepribadian dia juga. Gue nggak bisa nuntut orang buat ngikutin apa yang mau gue kan istilahnya. Akhirnya udah, singkat cerita gue lanjut perjalanan. Situ gue masih bercanda, masih main teka-teki lah istilahnya kan. Pas main teka-teki itu sekitar pos 3. Pos 3 posisi gue kan ganjil. Kata Alek, Alek tiba-tiba bilang gitu. Akhirnya Putri nerusin dong. Pas gue bilang 5, nggak tahu ke 6-nya ada yang nyaut, suara perempuan. 6. Sontak gue yang paling belakang langsung gini dong, nggak ada orang. Tapi gue nggak berusaha ngomong sama mereka karena jarak gue sama mereka itu sekitar 1 meter. Jadi jauhnya gue di depan gue itu ada Putri. Jadi itu sekitar 1 meter. Gue nggak berusaha ngomong sama dia. Ya udah gue jalan aja kan sambil nenteng keril. Kukus 3. Iya. Batu Kukus 3 itu sebelum air panas kan. Nah, pas sampai Batu Kukus itu jam 9-an, jam 9 atau setengah 10. Gue nyampe Batu Kukus. Akhirnya gue istirahat kan. Kata gue break. Pas gue break, gue ngeliatin gerak-gerik Ica nih. Ica kok gue perhatiin dari mulai tadi raut mukanya udah beda, nggak seceria yang di bawah tadi bang. Pas gua ngeluarin kompor buat bikin teh anget, gua ngeluarin kompor, tiba-tiba Ica ngebanting keril, dia lari langsung. Itu larinya itu kalau ke atas kan ke air panas, kalau ke bawah balik. Dia larinya itu ke kanan, jadi kayak ke jurang. Sontak di situ gue langsung lari juga kan. Ica kenapa? Gue jambak kan. Pas sweater belakangnya, akhirnya gue jambak, gue geret. Pas gue dudukin di salter Batu Kukus 3 itu, dia ketawa. Dia ketawa kayak orang kesurupan. Pas dia ketawa, berubah di situ jadi suaranya makin berat dengan nada yang bilang, "Gua mau bawa anak ini." Sontak Alek kaget dong. Apa masalahnya? Alek di situ berbincang kan, interaksi istilahnya. Alek nanya, "Kenapa mau bawa anak ini? Apa salahnya anak ini?" "Anak ini udah ngotorin tempat ini." Lah, gue langsung bilang dong, "Maaf sebelumnya Mbah, ngotorin dalam hal apa? Kita di sini baru numpang singgah. Kita numpang istirahat sebentar. Nggak ada maksud namanya istilahnya ngotorin atau ngerusak. Kita cuma numpang singgah istirahat sebentar." "Anak ini harus ikut." Dia tetap bilang anak ini harus ikut. Anak ini harus ikut. Kebenaran Alek juga istilahnya mantan pesantren. Bisa lah istilahnya kan. Akhirnya Alek baca doa, diusap lah keningnya dia dan sadarlah Ica. Pas Ica sadar, Ica langsung kayak orang bingung. Nah, mulai dari Batu Kukus itu, kelakuan Ica bener-bener aneh. Itu kayak orang nggak punya ingatan. Bingung aja dia. Gue sempet bilang sama Alek, "Lek, sikap Ica kok semenjak tadi berubah." "Iya Yan, gue juga khawatir." "Kenapa ya? Ada yang gak beres nih," kata Alek. Gue ngerasa sih ada yang gak beres nih, Lek. Soalnya dari awal Ica itu sangat ceria. Bahkan dia ngajakin temen-temennya sendiri bercanda. Tapi sekarang dia lebih pendiam, lebih nggak ngomong sama sekali. Istilahnya dia dengan tatapan datar, dia jalan sambil jalan, tapi matanya gini. Di situ oke lah, jalan. Sebelum kandang badak ada satu shelter yang sebelum kandang badak, pokoknya di situlah, gue lupa namanya apa. Di situ gue kembali istirahat, itu posisi jam 11:30. Di situ gue mata gue selalu ke Ica terus. Tapi gelagat Ica makin aneh. Makin anehnya itu jadi kadang dia senyum, kadang dia nangis. Jadi gue sama Alek bingung. Gue negor lah Mawar. Gue tanya Mawar. Sedangkan gue, Alek sama Mawar itu emang udah kenal deket. Sedangkan Ica
sama Putri itu gue nggak kenal kan, istilahnya baru dari pendakian ini baru kenalnya. Akhirnya gue negor lah Mawar, Par, gue mau ngomong sama lu. Akhirnya Mawar nyamperin gue kan. Gue tanya Mawar, kenapa Yan? Sekarang lu jujur sama gue. Ica kenapa? Ada lu yang sembunyiin ya dari gue? Kata Mawar, ya Yan. Apa itu? Dia lagi hide. Ya Allah, kata gue, kok lu bisa ngebohongin gua? Lu berapa kali ikut pendakian sama gua? Gua gituin kan. Gua di situ sempet nada marah bang. Cuman mau gimana lagi? Gua juga nggak bisa egois. Istilahnya nasi udah jadi bubur, kita udah ada di situ. Mau gimana lagi kan? Ya? Mawar minta maaf ya. Gua nggak ngasih tahu. Gua takutnya kita dipending pendakian ini cuman gara-gara Ica. Gua nggak enak juga. Sedangkan Ica temen gua. Gitu kan? Minum lu bang. Gue bilang lagi sama Mawar, gue nggak perlu kayak gini War, gue perlu jujur lu aja. Kita kan bisa nunda trekking ini bisa pagi atau gimana kan gitu. Alek bilang ke gue, udah Yan, udah, kita udah terlanjur ada di gini, mau gimana lagi? Kita mau balik kanan pun jalannya makin jauh, sedangkan pos kandang badak itu udah dekat. Ya udahlah, kata gue, kita lupain. Akhirnya gue nyampe pos kandang badak itu sekitar 1:30 karena kondisi Ica bener-bener lemas kan. Jadi istilahnya gue jalan sesampainya aja lah. Pas 1:30 gue nyampe di situ keadaan kalau dari sebelah kanan itu kan kamar mandi. Nah di situ ada 3 tenda dan di sebelah kiri gue itu ada 2 tenda. Akhirnya gue mutusin buat di atas yang mau ke arah Gunung Gede, kan itu ada lumayan space gede banget kan di atas itu. Gue akhirnya ngecamp di atas, gue buka tenda di atas. Singkat cerita tenda pun jadi, gue masak dong, gue masak bikin istilahnya buat ganjal perut. Kalau masak nasi nggak mungkin karena waktu udah malam juga. Gue istilahnya bikin susu sama roti, gue nggak. Nah pas gue ngeliat keadaan Ica itu, Ica dengan mata, kalau kita normal kan gini, dia itu mata hitamnya itu udah nggak ada bang, jadi putihnya aja melotot ke atas. Dia melotot ke atas sambil tangan gini sambil teriak, sambil gitu. Sontak teriak itu makin kenceng kan, dengan ngundang pendaki lain pada datang. Pas pendaki lain datang nanya dong, kenapa bang, ada apa? Enggak bang, dia kecapean mungkin. Oh gitu. Akhirnya ngobrol sebentar, akhirnya pendaki itu pergi lagi, balik lagi. Pas gua bikin roti, adik ngejagain Ica dong. Ica kembali kesurupan. Dia tetap, gue pengen ikut sambil nunjuk-nunjuk keluar. Itu temen gue pengen ikut, katanya. Nggak lama Ica nangis sejadi-jadinya, tapi mata hitamnya itu udah nggak ada, dia cuma putih doang gini nih. Di situ Alek minta air, Yan minta air, buat apa Lek? Udah minta air sini sebotol. Akhirnya gue kasih dong air itu sebotol. Nggak tahu Alek baca apa itu yang gue kurang ngerti. Alek minumin Ica, terus di mukanya dibasuh sama air itu. Akhirnya Ica sadar, cuman sadar dia bener-bener lemes. Kondisinya itu bener-bener memprihatinin. Bibir udah pucet, mata juga udah kayak sayu, muka bener-bener pucat. Ya Allah, kata gue, ini kenapa Ica sampai gini Lek? Nggak tahu Yan. Udah, akhirnya gue balik tenda dong. Itu sekitar jam 2. Pas gue di dalam tenda sama Alek lagi ngerokok kan, dalam tenda, sedangkan lagi ngerokok, tiba-tiba ada, kan kalau di dalam tenda kita ngeliat keluar kelihatan kan bayangan orang kelihatan. Gue nanya sama Alek, Lek, itu anak cewek ya lagi nongkrong di luar? Mana ya itu bayangannya? Iya. Alek buka dong itu resleting tenda. Pas dia buka, nggak taunya itu bukan anak cewek, tapi kakek-kakek itu sambil nenteng lentera di luar tenda. Itu nggak tahu datangnya dari mana, asalnya dari mana, itu nggak tahu bang. Akhirnya gua sama Alek keluar dong, nyamperin kakek itu. Tapi kakek itu cuman bilang, jagain temenmu, kalau nggak bisa hilang atau mati di sini. sontak gua sama Alek langsung shock dong.
langsung main tatap-tatapan. Ada apa ini? Akhirnya kakek-kakek itu tanpa permisi, tanpa apa, dia jalan. Tapi jalannya itu kalau ke atas kan istilahnya buat ke summit kita kan, ke gunung, ke puncak. Kalau ke bawah terus ke kiri itu buat pulang turun ya. Tapi dia itu jalannya lurus ke arah kiri. Arah kiri itu jurang kan. Oke. Namanya kakek-kakek, kalau misalkan jalan pasti lambat dong bang. Itu dengan selang berapa menit gua ngelihat itu kakek-kakek udah jauh, jarak udah sekitar 20 atau 30 meter dari gua. Pas gua ngeliatin lama cuman hanya bayangan hitam hilang. Sontak di situ Alek nyaranin gua, udah Yan, kita mau nggak mau nggak usah tidur, kita jagain Ica di sini. Akhirnya kita sholat yuk. Alek ngajakin sholat dong. Ya udah Lek, emang bisa tahajud belum tidur? Gue sempet bilang gitu kan. Kata Alek, kita bukan masalah tidur atau belumnya, yang penting niatnya. Akhirnya oke lah, gue sholat tahajud sama Alek. Gue khusyuk bener sholat tahajud sama Alek sambil jagain Ica yang di dalam tenda itu kan. Pas tiba-tiba gue lagi sholat sama Alek, itu angin gak tahu tiba-tiba kenceng ngembus ke tenda gue. Kata gue kok angin tiba, gue lagi sholat dalam hati cuman ngomong, kok ini angin tiba-tiba beda, hawa angin itu kencang banget, dari mana asalnya. Pas beres sholat, Ica teriak lagi, tolong katanya. Alek langsung lari dong ke dalam. Pas dilihat-lihat, itu mukanya bener-bener udah, ya Allah, udah kayak orang sakit berbulan-bulan, bener-bener pucet sama. Kenapa Cak? Kenapa? Kata Alek, tolong, sakit Ica, sakit katanya. Akhirnya Alek kasih air lagi, air minum yang tadi dikasih sama Alek. Akhirnya Ica tidur. Pas Ica tidur, di situ alhamdulillah udah nggak ada terjadi apa-apa kan. Terjadi apa-apa, tapi gue masih stay di luar tenda itu. Walaupun istilahnya dingin, gue diem di pintu tenda gue sambil ngerokok itu, sambil nungguin pagi kan. Akhirnya pagi, pas pagi di situ gue nanya dong, sedangkan istilahnya Mawar itu emang niatnya pengen summit banget. Akhirnya gue giniin aja kan ke Alek, Lek, lu mau summit apa gimana? Biarin Ica sama gue kalau mau summit, lu bawa Mawar sama Putri aja kalau mau summit. Ya Lan, gila, masa gue ninggalin lu berdua? Gak apa-apa Lek, ini juga udah pagi kok lagian. Pasti bentar lagi warung yang di sebelah buka. Kan biasanya ada warung kan? Ada warung di sebelah buka. Kalau ada apa-apa gue paling minta tolong sama mereka. Yakin? Kata Alek, yakin Yan? Yakin Lek? Alhamdulillah, insya Allah. Akhirnya jam 7 Alek, Mawar sama satu temennya itu summit. Tapi summit itu lama banget bang. Itu gue dari jam 7 nungguin mereka datang itu hampir jam 2. Di situ gue kesel dong. Paling kalau summit di gede paling lama 3 jam 4 jam dong. Ini dia hampir 6 jam. Hampir jam 2 siang itu dia belum balik juga. Kemana? Pas gak lama dia balik, gue tanya dong langsung sama Alek dengan nada kesal, Lek, lu gila ya? Lu summit kemana aja? Gak tau Yan gue. Kok gak tahu? Lu kan yang bawa anak-anak, lu kan yang jadi leader, masa lu nggak tahu? Lu bisa selama ini kemana? Makanya gue nggak tahu. Gue di situ hampir tersesat kalau lu pengen tahu. Kok bisa? Lu sekarang ke Gede udah berapa kali sama gue? Iya, gue sering ke Gede, cuman nggak tahu kenapa gue kayak kehilangan arah. Jadi dia itu kayak ngelamun, istilahnya. Tapi yang lain nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Alhamdulillah gue sadar di situ, langsung gue balik kanan, ternyata bener gue kayak bener-bener kehilangan arah, kehilangan pikiran kata Alek kan. Akhirnya setengah 3 mungkin anak yang lain pada belum makan, istilahnya tuh gue udah itu nasi tinggal angetin. Akhirnya gue ngangetin nasi dulu kan, ngangetin nasi buat makan. Tapi ini yang gue bikin khawatir, Ica ini nggak bisa makan bang. Boro-boro makan air pun gue masukin air es teh manis gitu, kayak teh manis gitu, itu keluar lagi. Sontak gue bilang dong sama Alek, Lek, ini Ica kondisinya makin parah. Gimana Lek? Gue udah bilang sih sama penjaga warung, katanya suruh
lapor ke bawah buat ditandu atau gimana. Cuman posisi gue di situ gue nggak bawa HP sama sekali. Jadi gue susah juga untuk kontak orang yang di bawah kan. Akhirnya jam 4 gue packing, gue turun. Nah pas turun ini kejadiannya makin parah. Pas gue packing, habis packing gue turun kan. Gue turun dengan bawa Ica sambil dipayang gitu kan. Nah dengan pelan. Singkat cerita, gua satu pos aja itu makan waktu hampir 2 jam. Karena bawa kondisi Ica seperti itu ya. Itu singkat cerita jam 8 malam itu gua sampailah pos air panas. Nah dari pos air panas, gua takut juga nyebrang air panas karena batunya pada licin kan. Salah dikit kita bisa terjerumus masuk ke jurang itu kan. Belah kiri jurang itu. Belah kiri jurang. Gue saranin dong, Lek gimana nih baiknya? Ya udah pelan-pelan aja. Lu belakang, gue depan. Biar Ica, jadi Ica itu megangin pundak Alex sambil gini. Gue di belakang sambil jagain dia. Alhamdulillah pos air panas pun lewat. Tapi yang bikin anehnya di pos Batu Kukus 3 itu. Jadi kayak pas di Batu Kukus pos 3 itu gue istirahat kan. Itu jam 10 malaman. Gue istirahat. Gue sempat bilang sama Alek, Lek, kondisi Ica nggak beres, Lek, makin parah. Iya Yan. Alek ngedeketin, tiba-tiba Ica pingsan. Untungnya keburu kesangga sama Alek. Palanya itu kalau nggak kesangga itu kena batu gede bener-bener itu palanya. Nggak tahu itu pecah atau gimana itu kepala si Ica itu. Akhirnya sama Alek itu dibaringin kan di shelter itu, dibaringin pakai matras, baringin. Tiba-tiba pas gua mau bikin air hangat, Ica langsung dari pingsan gini bang, dari pingsan dia langsung diri, ketawa, langsung lari sekencang mungkin. Sontak Alek langsung ngejar kan, gue juga langsung ngejar. Nggak tahu larinya itu kemana, pokoknya itu kalau dari shelter itu lari dia ke sebelah kiri arah jurang. Untungnya di situ ada kayak ranting-ranting yang menghambat larinya Ica. Jadi kayak banyak ranting-ranting gitu kan. Akhirnya Alek di situ loncat kayak orang bener terbang loncat. Dipeluk lah sama Alek itu Ica, jatuh kan berdua. Digusur ke itu jarak gua, tempat gua jatuh, gua, Alek, Ica itu sama jurang itu paling setengah meter. Telat beberapa detik aja mungkin Ica udah masuk jurang itu. Akhirnya gua gotong kan Ica sama Alek ke shelter lagi, gua gotong. Di situ Ica tiba-tiba melotot sambil ketawa. Ho dengan nada, jadi ketawanya itu bukan nada cewek, ketawa nada berat, Laki-laki lah ya. iya laki-laki berat banget. Ho katanya. Sontak gua bilang dong, astagfirullahaladzim, Lek, kenapa lagi ini, Lek? Ini makhluk yang tadi, makhluk yang kemarin. Ada apa Ica? Gue sempat bilang kan gitu, saking gua bener-bener shocknya bang. Ada apa sih, ya Allah, gini mulu pendakian gua. Akhirnya gue nyaranin Mawar sama Putri itu, lu gimana berdua turun ke base camp, minta bantuan, bawa kondisi Ica kayak gini di shelter ini. Gue nggak, namanya gue ditinggal sama Alek itu nggak mungkin, soalnya gue nggak bisa apa-apa di sini. Takutnya Ica kembali kesurupan atau gimana, siapa yang bisa itu? Hanya Alek kan di sini. Nggak mungkin juga gue sama misalkan sama Mawar tinggal di sini. Sama aja bohong. Ya gue minta tolong sama lu berdua cewek, lu berani nggak? Lu mau nggak mau sih harus berani turun ke base camp. Akhirnya mereka dengan terpaksa istilahnya ngeberaniin diri, turunlah ke base camp itu sekitar jam setengah 11 malam. Di situ gue modalin 3 senter. Gue cuman pakai headlamp gue yang sisa dikit baterainya itu buat ngejagain Ica. Gue, Alek sama Ica itu masih di shelter itu setengah 11 malam. Sedangkan cewek itu udah turun. Jadi Mawar sama Putri ini mau nggak mau kan turun bang tuh ya, jam 12, sekitar jam 12 malam. Gua ditinggal bertiga kan, gua, Alek sama Ica. Di situ gua sambil nunggu ranger naik, gua sambil ngerokok ngobrol, dan tiba-tiba Ica ketawa kayak orang senang girang.
Di situ mental gue bener-bener down. Gue udah gemeteran. Kalau namanya bukan temen udah gue tinggalin lari. Kata Alek, "Slow Yan, gak usah panik. Ada gue kok di sini. Insya Allah nggak bakal apa-apa." Akhirnya Ica langsung tiba-tiba kayak orang pingsan. Tapi pas gue lihat geragatnya, giginya langsung gini, kayak orang hipo. Pas gue nanya, "Lek, kayaknya Ica hipo deh ini." "Oh iya." Akhirnya gue langsung kan ngeluarin blanket. Gue ngeluarin blanket, gue gulung kan pakai blanket tuh badannya. Gue masukin SB lagi. Gue bikin air hangat, panas di botol buat perutnya kan. Sambil nunggu Ranger. Habis itu nggak lama Ranger datang. Sekitar jam 1 kurang gitu. Ranger datang nanya, "Kenapa?" "Biasa Pak." Ranger langsung nebak, "Aduh, kamu mah udah tahu temennya lagi head, kenapa diajakin trekking malam?" Di situ gue nggak bisa nyalahin dia kan. Emang kesalahan gue sama tim gue, mungkin kelalaian gue juga sama kelompok gue. Ya udah, gue nggak salah-salahin di situ. Akhirnya, "Ya Pak, maaf Pak." Gue hanya bisa minta maaf sama Ranger itu. Akhirnya Ica dibawa lah turun pakai tandu darurat. Ranger langsung nebang pohon, kayak pohon kecil itu buat bikin tandu darurat sama sarung. Pakai 2 sarung, ditandu langsung bawah. Singkat cerita, kita sampailah di base camp. Pas di base camp, Ica kembali kesurupan, Bang. Kesurupan, dia bilang, "Gue pengen ikut sama orang itu. Gue pengen ikut, lepasin, tolong lepasin." Akhirnya di base camp itu kebetulan kayak ada ustadz gitu kan. Diusap lah Ica, sadar. Ica di situ terbuka aibnya dia. Jadi kenapa Ica diganggu seperti ini? Pas kita awal mula mau mendaki, taunya Ica ganti pembalut di kamar mandi base camp. Nah, di salahnya Ica dicuci cuman sebentar itu pembalut, dimasukinlah ke plastik warna hitam, dimasukin ke keril. Pas di shelter Batu Kukus 3 itu si pembalut dibuang. Karena kata Ica, pembalut itu udah kecium bau amis, makanya dibuang. Di situ gue bener-bener gimana ya, bener-bener kesel, marah. Akhirnya gue bilang sama Alek kan, "Lek, tolong jagain dah cewek ini, gue mau cabut duluan. Lu tahu kan sikap gue gimana, gue kalau emang udah jengkel, udah gue mendingan cabut daripada gue ngoceh yang enggak istilahnya." Akhirnya gue cabut duluan. Gue cabut bawa motor Alek. Gue cabut, "Ntar lu balik sama Putri aja kan," gitu kan. Iya. Akhirnya gue cabut pakai motor Alek kan. Cabut. Pas gue pertengahan jalan, Alek nelpon gue. Kata gue, "Siapa Nen?" Gue minggir dulu kan. Gue minggir dulu ke pinggir. Alek nelpon, "Yan, di mana?" "Gue udah di Bogor." "Kenapa Lek?" "Ica mau dibawa ke rumah sakit." "Kenapa?" "Nggak sadar." "Hah? Serius?" "Iya." Akhirnya gue, namanya temen, lagi kesel juga, gue balik lagi kan. Gue putar arah, gue ke rumah sakit. Ternyata bener, Ica itu posisinya udah berbaring di kasur rumah sakit, udah nggak sadarkan diri, tangan udah penuh infus semua. Akhirnya 3 jam belum siuman. Alek sempet bilang, "Ya udah, gue manggil guru gue aja, pengen ngeliat gimana." Akhirnya singkat cerita, jam berapa itu, pagi lah, gurunya itu datang, gurunya Alek, pesantren Alek itu datang sekitar jam 8 pagi itu datang ke rumah sakit. Dia ngelihat kondisi Ica. Gurunya langsung bilang, "Ya Allah." Akhirnya gua sama Alek itu dipanggil kan. "Ini kenapa Ica gini-gini?" "Astagfirullah," kata gurunya kan. "Sekarang Ica nggak bakal sadar walaupun dia lama di rumah sakit, karena sukma dia itu udah nggak ada. Sukma dia itu nggak ada. Terus harus gimana?" Gue bilang kan gitu. "Terus harus gimana Pak, biar teman saya itu kembali normal atau sadar?" Dan satu-satunya, mau nggak mau, kalian balik lagi ke tempat itu buat ngambil pembalutnya Ica itu. Sontak gue sama Alek main tatap-tatapan ya. Ya Allah, gue besok gawe. Sedangkan gue juga masih lemes istilahnya kan. Tapi mau gak mau, gue harus
ngambil pembalutnya itu demi Ica sadar kan istilahnya. Akhirnya gua sama Alek, ya udah Lek, sebelum gue berangkat gue suruh ke pondoknya dulu. Gue ke pondoknya dulu, gue dikasih 1 botol air dari Aqua sama kayak kain putih gitu. Kata ustadznya itu, pas kalian nemuin pembalutnya itu, kalau di situ ada guyengan darah, kamu siram pakai itu, baca bismillah dulu, lalu masukin ke kain putih ini, terus bakar langsung di bawah. Akhirnya jam 10 pagi gue berangkat di motor berdua itu ke Gunung Gede lagi, berangkat berdua, gue ituin si Maxi. Akhirnya gue trekking itu sekitar jam 12 siang, langsung trekking gue. Itu tanpa bawa carrier, tanpa bawa apa, cuman modal bawa air minum 1 botol doang. 1 botol 1,5 liter itu. Gue sama Alek berangkat, udah. Gue di situ tanpa ada ibarat kata ya, obrolan apa sama Alek nggak ada. Jadi Alek depan, gue belakang, udah jalan aja. Sambil hati ngedumel sebenarnya hati. Kenapa harus gua mulu yang kena kayak gini? Istilahnya kan gitu. Akhirnya udah, singkat cerita gue sampailah pos Batu Kukus 3. Gue nyari itu di semak-semak, di belakang pohon, di mana itu gua sama sekali nggak ketemu itu. Sampai gue mau nyerahkan istilahnya, kata Alek, sabar Yan, sabar. Kita lagi dicoba katanya. Kita pasti bisa kok nemuin. Kita berdoa aja. Itu waktu udah jam 7 malam. Gue pakai 2 senter polisi itu kan, sama headlamp. Udah gue cari. Pas gue ke belakang shelter itu kayak ada bekas sampah yang belum bener kepegang sama gue dari tadi kan. Ya Allah, coba bismillah, semoga aja ini di depan sampah ini ada. Gue kucek-kucek kan tuh sampah, walaupun istilahnya udah kotor, bodoh lah, yang penting gue bisa nemuin pembalut itu. Akhirnya gue udek-udek sampah, dan bener aja ketemu itu di deket sampah. Jadi Ica itu mungkin buangnya itu sembarang gitu aja, mungkin jatuh deket situ. Itu posisi pembalutnya itu sampah. Di sini kan kayak aliran air, ya untung aja nggak jatuh ke aliran air. Kalau jatuh nggak tahu, itu mungkin nggak ketemu itu pembalut. Akhirnya gue ambil, pas gue ambil gini, itu bau amis darahnya itu bener-bener nyengat bang. Akhirnya pas gue angkat, di situ guyengan darahnya itu udah kayak jeli. Saking bener-bener amis, udah kayak jeli. Akhirnya dibanjur kan, disiram pakai air yang di si bapak tadi, disiram sambil baca bismillah 3 kali. Gue siram, si pembalut gue masukin ke kantung putih yang dikasih itu. Gue turun itu langsung, gue turun. Pas sampai base camp, gue sama Alek, ada orang nabun. Gue di situ izin, Pak, izin mau bakar sesuatu. Gue nggak bilang itu pembalut atau apa, gue izinnya mau bakar sesuatu. Akhirnya, oh iya nggak apa-apa mas. Gue bakar di situ sambil baca bismillah. Gak lama gue bakar pembalut, Mawar nelpon gue, Ica sadar. Kata gue yang benar, iya. Akhirnya gue langsung ibaratnya dengan hati senang, perjuangan gue nggak sia-sia kan. Pas gue nyampe rumah sakit, nggak taunya Ica bener-bener keadaannya udah drop. Sadar, dia sadar cuman gini doang. Terus langsung drop lagi. Seminggu dirawat. Mungkin karena nggak ada asupan makanan ya. Mungkin. Pendakian itu kan dia nggak Dari makan ya. nah, dari pendakian itu dia dari mulai kesurupan pertama dari pos Batu Kukus 3 itu dia udah nggak masuk makanan. Air pun dia udah nggak masuk. Setelah lu ngebakar sampah Pembalut jadi itu, mungkin sukmanya ini udah balik lagi nih. Udah balik lagi. Ica ini ya. Dan mungkin dia lemesnya, dropnya karena ya sebelumnya dia nggak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Selama 3 hari mungkin kan itu. Dirawat dari mulai juga. pendaki, dirawat, kita ngambil pembalut lagi. Dia itu nggak sadar, nggak ada masukan, hanya impusan aja. Dan akhirnya lu pulang semuanya dengan Selamat, selamat. Cuman Ica pas gua balik sih dia masih dirawat. Gua pas balik gawe juga sempet ngejenguk juga. Dia belum sadar, kayak istilah koma. Itu selama sekitar seminggu dia koma, nggak sadarkan diri. Tapi sekarang udah sembuh nih. Alhamdulillah sekarang dia udah aktivitas lagi. Cuman kita ajakin ke gunung dia udah nggak mau lagi.
Berarti itu first time, dan untuk first time Nah, itu kali ya, untuk iya. pertama dan terakhir kalinya Mungkin itu. Wah, gokil banget sih kita pengalaman pendakian di Gunung Gede nih. Pada tahun 2021 kemarin ya. Iya, waktu kemarin. pandemi mungkin ya. Anjir, gua nggak habis pikir nih. Sukma yang dibawa sama penunggu. Mungkin kalau gue lengah nggak tahu Ica masih ada di dunia ini atau udah di alam gaib. Dan juga tadi sempat bilang ya, beberapa kali dia Ica ini lari nih. Larinya itu arahnya ke jurang terus. Dan lu tahu itu bukan Ica mungkin. Gue jelas tahu itu bukan Ica. Soalnya Ica itu tipikalnya waktu gue pertama kenal dari awal mendaki, dia itu sangat ceria. Bahkan bercanda sama orang yang baru kenal pun dia mau bercanda gitu. Intinya di awal pendakian itu si Ica ini ya bahagia atau gembira, senang gitu ya. Nah, seneng. Karena awal pendakian mungkin ya. Ya, dan ternyata pas melewati shelter Batu Kukus 3 ini dan dia berubah nih. Berubah. Mungkin karena berubahnya setelah dia ngebuang pembalut atau gimana, gue kurang tahu di situ, Bang. Gue semenjak terakhir ngejenguk dia masih belum sadar, kata ibunya dia masih belum sadar. Di situ gue udah nggak ngejenguk dia lagi sampai sekarang, belum ketemu orangnya lagi. Tapi sekarang udah sehat ya. Kata sekarang sih, kalau kata Putri dia udah sehat. Ini yang gue mau perjelas lagi nih ya. Di Iya. awal pendakian kan lu sebelum melakukan pendakian nih trek ya, lu sempet nanya ya, bahwa saja di rombongan lu kali itu nggak ada yang haid ya. Terus mereka bertiga perempuan ini bilang nggak ada ya. Nggak ada. Tapi Aman katanya. aman ya. Berarti Aman. kan ya lu berpikirnya ya emang nggak ada, ya udah berangkat Iya. ya. Akhirnya Makanya melakukan gua pendakian malam ya. Nah, emang gue kan kebenaran kalau mendaki itu gue lebih seneng istilahnya trekking malam, Bang. Karena menurut gue kalau trekking malam itu sunyi, Enak ya. enak. Tapi nggak baik juga sih buat orang-orang yang baru-baru buat Nah, mendaki ya. iya. Itu terkhusus buat orang yang berpengalaman aja intinya ya. Kayak gitu, gue juga sering kayak gitu. Jalan lagi dan matanya pun celingak-celingukan aja. Iya, jadi dia jalan aja kayak tatapan kosong, kayak dia harus kemana gitu. Jadi dia jalan gini, gini. Gue selalu memperhatikan dari belakang, memperhatikan Ica. Ada satu kejadian yang dimana untungnya si Alex ini sikap nih menganggap si Ica ini. Untungnya Alek emang bener berjasa banget sih kalau buat gua. Refleksnya Alek itu ya. refleksnya buat nolong Ica bener-bener sigap banget. Itu ke satu, kalau misalkan Alek telat aja nyangga Ica gitu, mungkin kepala Ica udah terbentuk batu besar itu. Di Batu Kukus itu Di Batu di Kukus. shelter itu emang ada beberapa batu sih yang Iya. menurut gue gede-gede banget. Itu hampir pecah udah itu. Kalau nggak, mungkin kalau Alek nggak bener-bener nggak fokus sama Ica, mungkin Ica udah nggak ada sih menurut gua, Bang. Alhamdulillahnya sih masih diberi keselamatan. Dia nyesel juga sih karena ceroboh ngebuang pembalut sembarangan. Akhirnya menjadikan pelajaran buat dia sampai sekarang ya. Sampai mungkin ya. sekarang. Dan vakum di Di pendakian. pendakian. Oke, nah nggak lama setelah itu lu melanjutkan perjalanan nih dari Batu Kukus 3 itu menuju ke Kandang Badak nih ya. Iya. Dan di mana yang tadi lu sempat bilang di pertengahan perjalanan untuk menuju ke Kandang Badak, Ica kembali kayak gitu lagi nih. Ngedrop lagi Ngedrop lagi, dan bener-bener parahnya itu di Kandang Badak itu. hingga di mana kejadian ini mulai lagi nih, Ica udah mulai nggak sadarkan diri lagi Iya. di sebelum sampai Kandang Badak nih ya. Iya. Dan akhirnya lu di situ bingung dong. Sangat bingung, Bang, gua di situ. Bingungnya dalam artian ini mau turun apa mau ini lagi nih. Iya, ini gua mau bingungnya, ini mau lanjut apa putar kanan, balik kanan. Iya. Karena kalau balik kanan jauh, Iya. kalau lanjut emang ibaratnya satu pos lagi. Si Ica ini kembali kesurupan lagi nih di Kandang Badak. Iya. Dengan mungkin bola mata hitam ini udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan, itu Putih putih semua. Bener-bener kayak orang melotot, tapi melototnya ke atas, cuman bola mata hitam itu nggak ada. Dan saat itu mukanya pucat. Pucet. Lu ngeliat jelas mukanya kayak gitu. Jelas itu mukanya itu kayak orang yang sakit berbulan-bulan, pucatnya itu. Kebayang kan? Lemes banget pasti itu orang kalau kayak gitu. Anjir, gokil banget sih nih. Gue sempat berdoa sih, ya Allah, kata gue, kenapa ya setiap gue pendakian bawa orang baru gitu istilahnya, bawa orang ibaratnya mau ngenalin alam ke orang baru, pasti kena mulu. Kalau kayak gitu ya. Selalu kayak gitu. Singkat cerita, di keesokan paginya 3 orang ini temen lu, si Alex sama Putri dan Mawar ini Iya. ke puncak akhirnya ya. Ke puncak. Dan lu stay Gue di tenda. stay di tenda sama Ica, ngejagain Ica. Dan di saat lu ngejagain Ica itu di pagi hari, itu Ica
kambuh lagi apa gimana? Apa biasa aja? Kambuh sih enggak, kesurupan enggak, cuman kayak orang linglung, dia nggak ngomong sepatah kata pun. Tapi lu sempet tawarin makan dia? Gue sempet nawarin makan, bahkan gue buatin dia susu anget sama roti, nggak dia makan sama sekali. Udah gitu gue suapin kan, pakai, mungkin dia nggak doyan susu atau gimana pemikiran gue, akhirnya gue inisiatif buat teh anget kan, teh anget manis, gue suapin ke mulutnya, itu keluar lagi Di pagi hari itu? iya. Dan dia nggak sepatah kata pun yang keluar dari mulut? nggak ada. Jadi dia membisu. Gue tanya, dia hanya jawabnya ngangguk gitu. Juangan pendakian lu ya, sekapelan lu yang udah sering ngedaki ke Gunung Gede sama lu, bisa disasarin lo. Iya. Yang pas turun itu ya. Nah makanya, sedangkan Alek, dia ke Gunung Gede itu bukan 1 kali 2 kali bang. Udah sering lah ya? Udah sering istilahnya. Bahkan dia pernah jadi guide juga, bawa orang Surabaya kalau nggak salah ke Gunung Gede juga. Tapi kenapa Alek juga bisa kena sasarannya, disasarin jalan. Dia bahkan Alek bilang, gua nggak tahu jalan, kayak linglung, gua harus pilih jalur mana. Makanya Alek itu datang dari estimasi gua summit jam 7, jam 10 atau jam 11 udah balik ke tenda, itu jam 2 baru balik dia, jam 2 lebih. Dan pas dia turun lu tanya, lu kemana Lek? Nah, Gue nggak tahu gitu. iya, dia dengan polosnya bilang, gue nggak tahu. Bisa ya gitu. Gokil banget sih. Tapi dia nggak sempet cerita, maksudnya nggak sempet cerita lebih detail gitu tentang pas lagi summit. Pas lagi summitnya itu, dia sempet bilang ke gue, cuman bilang, gue kayak orang dibutain ya jalan. Jadi gue niat mau ngambil ke bawah, ke kiri ke bawah kan itu buat turun. Gue kenapa ngambil ke kanan? Ke kanan kan itu ke lereng. Tapi gue pirasa, gue setelah lama jalan ke kanan itu, gue di situ baru sadar, baru istilahnya baru istighfar dia, baru inget, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia balik kanan. Gue nggak tahu juga ya, kalau gue nerusin kanan ke kanan itu mungkin gue bertiga ini udah nggak tahu ke kemana arah. Nah akhirnya lu turun juga nih ya, ketemu malam juga. Apa yang lu takutin ternyata bener juga kejadi. Gue niat estimasi gua karena kondisi Ica gitu, gua bela-belain ke summit istilahnya. Gua pengen istilahnya jam 12 siang lah udah nyampe base camp atau gimana. Taunya gua keluar dari hutan itu sekitar jam 3 ya, jam 3 subuh atau setengah 4 gua baru keluar dari hutan. Dan salah satu makhluk yang bilang, gua suka sama anak ini. Iya. Bahkan gua habis turun harus naik lagi, harus turun lagi, belum tidur, belum apa itu. Dan ternyata di tengah perjalanan, pas di pos Batu Kukus lagi nih ya, Ica udah mulai nggak sadarkan diri lagi. Iya. Dan tadi lu juga sempat bilang, untungnya si Alex ini lebih refleks lagi nih untuk menangkap si Ica ini yang kita pengen ke jurang lagi nih. Itu jaraknya sama jurang berapa meter lagi sih? Kalau dibilang dari sini ke Abang jauhin dikit, itu udah jurang. Mungkin kurang 5 detik atau 10 detik itu udah masuk jurang Ica. Dengan cara menyerupi makhluk itu, menyerupi Ica dan lari. Lari sekencang mungkin. Anjrit. Jadi orang lagi istilahnya, kita juga yang ngejagainnya shock bang. Jadi istilahnya Ica itu lagi pingsan, lagi bener-bener nggak sadar, lagi berbaring, tiba-tiba bangun langsung lari. Dan untungnya lu berdua sigap juga nih nangkepin si Ica ini nih. Gue itu udah nggak mikirin kompor apa masih hidup apa, gue lari ngejar Ica istilahnya. Di situ Alex inisiatif loncat, dia bener-bener loncat sekuat tenaga sampai istilahnya kakinya keseleo. Dia loncat meluk Ica langsung. Alhamdulillahnya bisa selamat juga nih. Alhamdulillah. Dan untungnya rangernya sigap nih ya, langsung naik ke atas nih. Bahkan rangernya sama cewek 2 itu nggak ikut. Jadi yang naiknya itu cuman rangernya aja 4 orang. Dan si Putri sama si Mawar ini stay di bawah, di base camp. Di base camp ya. Iya. Ya akhirnya gue jelasin kan di base camp, ya Pak, gue bukannya bermaksud buat ngajak Ica ini trekking malam, karena saya juga kan dari awal nanya dulu sama 3 cewek, ada yang dapat hide apa enggak.
kalau misalkan ada yang dapat head, kemungkinan saya juga nggak mungkin lah namanya trekking malam. Sedangkan ini malam Jumat juga kan kemarin. Pasti saya ngambilnya trekking pagi lah istilahnya. Cuman kan cewek itu bilang dia pengennya trekking malam. Terus keadaan headnya dia pada aman. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan, saya ngikutin apa orang-orang, begituin kan. Akhirnya ngerti juga. Dan di sini yang lebih gokil lagi nih, setelah turun ternyata Ica nggak sadarkan diri lagi nih. Iya. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Dia sempet koma itu 1 minggu di rumah sakit. Buat untungnya ada gurunya si ini nih, gurunya si Alek. Alek. Ya. Untuk Alek lulusan pesantren berarti ya? Dia Alek itu latar belakangnya dia dari, gue kan emang kenal sama Alek udah hampir, pokoknya awal gue mendaki itu tahun 2018 itu gue pertama kenal sama dia, sama Alek. Jadi gue udah tahu, udah sering juga main ke pondoknya, bahkan sekarang dia masih pesantren. Masih. Dan untungnya gurunya ini bisa sigap ya, bisa tahu ya. Tahu saja sukmanya ini masih ketinggalan nih iya, di gunung tersebut. Di gunung tersebut, atau mungkin ada yang nahan ya dari makhluk-makhluk tersebut ya. Iya. Tapi lu pas jalan itu tadi sempat dibilang dikasih air sama kain putih. Ini raganya emang udah di sini. Iya. Si Ica ini. Cuma sukmanya nggak ada. masih belum masuk lagi, masih ketinggalan. Istilahnya iya. Wah, itu kayak di film-film bang kalau kayak gitu. Gak habis pikir gue juga bang, kenapa selalu kena kayak gini mulu gitu. Dan alhamdulillahnya bisa Alhamdulillah sehat semua ya sekarang iya. ya. Makanya sekarang insya Allah kalau mendaki ya lihat-lihat orang dulu lah. Buat kita istilahnya di partner kita. Dan tadi juga sempat bilang bahwa saja pas terlalu baik lagi ngambil pembalut itu dan ngebakarnya langsung ya. Langsung saya nyampe gerbang, kebetulan ada yang nabun, gue langsung bakar situ. Dan lu langsung dapet telepon nih dari si siapa tadi? Mawar ya. Bahwa saja si Ica ini udah sadar. Cuman pas gue balik ke rumah sakit masih koma. Lemah lah ya. Lemah mungkin karena nggak ada asupan makanan mungkin. Iya. Oke nih, thank you banget nih Bang Ian nih udah mau berbagi pengalaman cerita lu yang untuk yang kedua kalinya nih, setelah pendakian lu di Gunung Cikuray ya tahun lalu ya. Iya. Oke, gokil banget ini. Nah, nih Bang Ian, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Kalau pesan-pesan sih nggak ada bang kayaknya. Nah, ada saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Nggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu 2, sopan sama santun. Dan kalau menurut gue juga pendakian itu nggak masalah sih mau mens atau enggak ya, asalkan kita bisa ngejaganya ya. Nah iya. Dan membersihkannya nih. Nah. Dan lebih salahnya mungkin di sini si Ica ini ngebuang nih. Ngebuang. Atau sembarangan lah, dia kayak istilahnya ngotorin tempatnya. Nah, itu dia. Itu sih yang jadi permasalahannya. Tergantung diri kita pribadi lagi ya, kayak gitu ya. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Dan tentunya safety dalam pendakian. Nah, oke nih Bang Ian, thank you banget nih ya. Lu udah dari jauh-jauh nih dari Bogor nih. Sama-sama Bang. Udah pengen singgah di besok pagi nih. Thank you banget. Nah, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Ian nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.